Halo, selamat datang di video pembelajaran tentang simbiosis. Kali ini kami akan bercerita tentang simbiosis anemon dan kelomang, dimulai dari pengertian simbiosis itu sendiri, karakteristik anemon dan kelomang, serta simbiosis dari keduanya. Simbiosis berasal dari bahasa Yunani symbiosi, yang mana sim berarti bersama dan biosi berarti hidup, sehingga simbiosis memiliki arti hidup bersama. Simbiosis dapat didefinisikan sebagai interaksi antara dua organisme berbeda yang biasanya hidup berdekatan satu sama lain. Umumnya, organisme yang lebih besar dalam suatu simbiosis disebut sebagai host, sedangkan organisme yang lebih kecil disebut sebagai simbion. Simbiosis dapat ditemukan di mana saja. Setiap makhluk hidup terlibat dalam simbiosis, termasuk manusia. Terdapat banyak sekali contoh simbiosis, bahkan dari organisme yang sangat kecil, seperti bakteri di dalam tubuh manusia, sampai organisme tingkat tinggi dan berskala besar, seperti ekosistem dengan berbagai makhluk hidup di dalamnya yang bergantung terhadap simbiosis. Contohnya ekosistem terumbu karang. Dapat berbagai macam interaksi interspesifik organisme, diantaranya yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Interaksi tersebut dapat berdampak positif dan negatif terhadap ketahanan hidup dan reproduksi dari setiap spesies yang terlibat di dalam interaksinya. Mutualisme merupakan interaksi antara dua spesies yang mana pada prosesnya, kedua spesies akan mendapat dampak positif dari keberadaan satu sama lain. Komensalisme merupakan interaksi antar spesies yang mana pada prosesnya, salah satu spesies akan mendapat dampak positif dan yang lainnya tidak terganggu maupun terbantu secara signifikan. Yang terakhir, parasitisme, yaitu interaksi yang memberikan dampak negatif pada salah satu spesies, yaitu parasit akan mengambil nutrisi dari inang sehingga dirugikan. Parasit menyebabkan penyakit disebut patogen. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang simbiosis antara anemon laut dengan kelomang. Sebelum itu, yuk lihat penjelasan singkat dari kedua spesies tersebut. Berikut adalah klasifikasi dari anemon laut. Dan pada tahun 1981, membagi tubuh anemon laut menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tentakel dengan jumlah kelipatan 6 hingga ratusan. Tentakel tersebut mengandung nidosit yang di dalamnya ada nematosit penuh racun untuk menyengat mangsa. Yang kedua adalah oral disc, yaitu keping mulut. Yang ketiga adalah badan atau kolum. Yang terakhir adalah pedal disc atau pangkal yang berfungsi untuk membantu anemon laut menempel dan berpindah tempat. Anemon laut hidup tersebar pada perairan pantai dari yang hangat sampai sangat dingin. Umumnya banyak dijumpai pada daerah terumbu karang perairan tropis yang dangkal, meskipun ada juga spesies yang menyesuaikan diri dengan perairan yang relatif dingin, terumbu intertidal, dan lingkungan pasir. Anemon laut hidup soliter dan menempel pada dasar yang kuat atau membenam sedikit di pasir dengan bantuan pedal disc. Anemon laut merupakan hewan karnivora atau pemakan daging. Makanan anemon laut terdiri dari moluska, krustasea, ikan, dan invertebrata lainnya. Selanjutnya adalah deskripsi singkat dari kelomang. Berikut adalah klasifikasi dari kelomang. Kelomang memiliki struktur tubuh yang memanjang, asimetris, silindris, dan pipih. Mereka memiliki pleopod yang hanya terletak di sebelah kiri abdomen dan merupakan kriteria yang dipakai untuk memisahkan kelomang dari kepiting lain secara taksonomi. Kelomang memiliki 10 kaki. Sepasang kaki depannya selalu berbentuk capit yang berfungsi untuk memegang atau menyerang mangsanya. Sepasang kaki kedua dan ketiganya berfungsi sebagai organ untuk bergerak. Sepasang kaki keempat dan kaki kelimanya mengecil dan ujungnya juga berbentuk capit kecil. Kedua pasang kaki terakhir ini memiliki bulu yang lebat dan berfungsi untuk membersihkan tubuhnya, terutama insang dan telur pada betina. Kelomang hidup di perairan daerah terumbu karang tropis, subtropis, maupun dingin di darat sampai di laut dalam. Kelomang merupakan hewan omnivora yang memakan kerang mikroskopis, potongan-potongan hewan mati, dan mikroalga. Di sini saya akan menjelaskan simbiosis antara hewan laut, anemon, dan kelomang. Simbiosis antara hewan laut, anemon, dan kelomang adalah salah satu jenis simbiosis yang sudah diteliti dari tahun 1959. Berikut ini merupakan video yang menunjukkan simbiosis antara kelomang dan anemon. Since the hermit crab uses an old snail shell for a home, she needs to find a larger shell every once in a while as she grows. When she finds one, it's as simple as hopping out of the old shell and into the new one. But what to do about the anemones? The anemones are so important to the hermit crab that she must Di video sebelumnya, kita dapat mengamati bahwa simbiosis antara anemon dan kelomang berikatan erat dengan cangkang gastropoda. Kasus simbiosis mutualisme ini dengan satu spesies sebagai perantara antar kelomang dan anemon disebut dengan ecological triangle.
Simbiosis antara kelomang dan anemon dapat dilihat ke 3 family, yaitu Hormatidae, Sagartidae, dan juga Actinidae. Simbiosis antara kelomang dan anemon juga dapat ditemukan antara spesies kelomang Pagurus polycharis dan spesies anemon Caliactis tricolor. Terdapat mekanisme simbiosis kelomang dan anemon, dan terbagi menjadi 2. Yang pertama, kelomang akan melepaskan anemon dan menempatkannya di cangkangnya. Kelomang menggunakan stimulasi taktil untuk melepaskan anemon dari substrat dan menempatkannya di cangkangnya. Yang kedua, tidak ada bantuan dari kelomang sama sekali, di mana anemon dapat memasang cangkang tanpa bantuan yang dipicu oleh zat turunan moluska di periostrakum cangkang. Dan terdapat 5 tahapan. Yang pertama, ada attachment, detachment, movement, settling, dan release. Hal ini juga dibantu oleh pedal disc dan juga tentakel dari anemon. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, akhirnya kita mengetahui bahwa cangkang adalah faktor penting yang mendasari simbiosis antara kelomang dan anemon. Dalam simbiosis ini terdapat keuntungan bagi kedua belah pihak. Berikut contohnya. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan hari ini adalah simbiosis yang terjadi antara kelomang dan anemon merupakan ecological triangle, yaitu simbiosis mutualisme dengan perantara pihak ketiga yaitu cangkang gastropoda, dan memiliki keuntungan untuk kedua belah pihak. Keuntungan utama dari simbiosis ini adalah perlindungan dari predator, di mana kelomang akan memberikan substrat untuk anemon, sementara anemon menghasilkan zat carcinoesium untuk membantu memperkuat cangkang kelomang. Contohnya dapat ditemukan pada spesies kelomang Pagurus polycharis dan spesies anemon Caliactis tricolor. Semoga pembelajaran ini bermanfaat.